Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semangat pagi, selamat datang dan jumpa lagi di channel Raja Nagas Solusi Kompor Sobat. Gaskeun sob. Oke sob, kali ini di sini sudah ada dua kompor yang berbeda Rinnai ini sob. Ini Rinnai 522C. Ini katanya apinya merah. Yang ini 522. Kompornya susah nyala. Oke, kita akan garap satu persatu. Yang pertama yang api merah dulu sob. Sob, kita pasangkan dulu regulatornya sob. Ini untuk pengecekan. Tidak usah pakai yang panjang-panjang sob. Cukup segini saja, oke. Kita pasangin ke belakang sob. Nah, kita pasangin ke belakang kompor sob. Nah, di sini sob. Tinggal tusukin saja. Dan kita akan langsung mengeceknya sob. Kita pasangin ke regulatornya, ke tabungnya sob. Aduh, pabelit sob. Oke, kita pasangin, kita cek sob. Katanya apinya merah sob. Kita buktikan. Ini agak susah nyala juga sob. Oh iya, nah seperti ini merah membara sob. Ini yang sebelah lagi. Kita lihat ini sangat merah sekali sob. Oke sob, kita garap yang kiri dulu, yang parah dulu sob ya. Nah, kita matikan dulu. Oke, kita angkat yang kiri dulu. Kita nggak usah dibuka dulu regulatornya sob. Kita langsung saja. Ini karena ada kotoran sob. Kita buktikan sob. Nah, kita lihat. Kita buka dulu. Ini burnernya. Ini burnernya kotor juga sob. Baiknya burnernya diketruk-ketruk dulu seperti ini sob. Tampak kotor sekali sob. Burnernya diketruk-ketruk dulu. Nah, sobat lihat, sangat kotor sekali. Ini seharusnya direndam pakai sitrun dan sabun cair sob. Oke, kita lanjut. Kita akan membuka selongsong atau cerobong. Kita lihat di dalamnya apakah ada kotoran, apakah ada sarang laba-laba, spider home sob. Kita buka dulu. Kita lihat. Kita buka ininya pakai obeng seperti ini sob. Dicokel saja, dicokel. Seperti ini sob. Ini agak susah. Sebelah lagi berarti sob ya. Nah, seperti ini tampak. Ini bekasnya sangat kotor sekali sob. Kita rojok-rojok sob. Kita rojok-rojok, lalu kita pukul-pukul. Tampak kelihatan. Sobat lihat, kotor sekali. Dalamnya sangat kotor sekali. Ini ada kotoran. Kita ketruk-ketruk sampai bersih sob. Nah, ini masalahnya sepele sob. Ini banyak kotoran di sini. Kita bersihkan untuk hasil yang maksimal. Seharusnya ini direndam dan dicuci sob. Direndam pakai sitrun dan sabun cair. Lalu digosok sob. Nah, ini hanya untuk teknik cepat saja. Jadi kita langsung bersihkan kotoran yang tampaknya dulu aja sob. Nah, seperti ini. Ini kotoran-kotoran di sini juga sobat bersihkan. Ini sarang laba-laba tidak ada di sini sob. Cuma kotornya sangat ngadagleg sob. Kita lihat. Setelah kita bersihkan, kita akan coba langsung pasangkan sob ya. Kita pasangkan penutupnya kembali. Ini dibalik sob ya. Ini asalnya di bawah seperti ini. Dibalik seperti ini. Nah, tapi sebelumnya ini ada kotoran sedikit sob di sini sob. Kita bersihkan dulu, ini belum maksimal. Nah, seperti ini. Silahkan sobat lakukan. Ini yang asalnya posisi di bawah jadi di atas seperti ini sob. Oke, kita pasangkan kembali. Kita masukkan ke mesinnya sob. Kita lihat mesinnya. Nah, di sini mesinnya harusnya seperti ini sob posisinya. Nah, putar ke bawah aja. Nah, ini harus ada sirkulasi udara. Jadi ketika masuk ke sini sob, ke cerobong ini, selongsong ini, dia ada sirkulasi udaranya. Kita pasangkan sob. Tinggal masukin aja ke kuningan sob. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita pasangkan burnernya sob. Ini burnernya sudah diketruk-ketruk sob. Yang tadi awalnya sangat berem sekali. Kita cek sob, apakah ini berhasil hanya dengan dibersihkan saja. Dan sobat lihat, api jadi biru kembali. Yang pertama berhasil sob. Kita lanjut ke yang kedua, bagian kedua. Bagian kedua kita buka juga sama sob. Cara membuka kuncinya sobat tinggal tekan saja sebelah kiri, sebelah sini, atau sebaliknya. Nah,
ditarik, ditekan, sesudahnya ditarik seperti ini. Nah, akan terkeluar dengan sendirinya, tarik ke belakang. Oke, kita lihat. Sebelumnya kita bersihkan dulu ini sama si burnernya. Kita ketruk-ketruk sob. Si burner kita ketruk-ketruk, tampak sama ini kotor juga sob. Burnernya kotor juga. Oke, kita sudah ketruk-ketrukan. Dan untuk hasil yang maksimal, lakukan perendaman sama sitrun dan sabun cair sob. Kita buka lagi ini sob. Penutup belakangnya dibuka dulu seperti ini. Nah, tampak kotor sekali. Kita ketruk-ketruk tuh, tampak kotor sekali. Ini ada lambat lancanya juga sob, ada kotoran di sini. Kita bersihkan pakai obeng saja seperti ini. Tampak kotor sekali. Kita bersihkan bagian sisi-sisi dalamnya. Buat lihat sama ini kotor juga sob. Nah, ini terlihat sangat kotor sekali. Perlu sobat ketahui, untuk bagian luar cuma kurang enak dipandang mata saja ya sob ya. Ini nggak usah dibersihkan juga nggak apa-apa, yang penting dalamnya ini bersih seperti ini. Tampak udah bersih sob. Ini si selongsong atau cerobongnya sudah tidak ada kotoran lagi, sudah bersih. Artinya si kemungkinan api akan biru kembali. Lalu kita bersihkan juga bagian sini sob. Nah, bagian sininya jangan lupa penutupnya. Ini ada kotoran sini sob, ada kotoran. Pastikan kotoran-kotoran yang di sini juga bersih sob, jadi tidak ada kotoran lagi di sini. Pastikan seperti ini, bersih seperti ini sob. Oke, kita balik kembali seperti tadi. Posisi di bawah jadi di atas sob, seperti ini. Kita pasangkan kembali. Cara masukannya sama seperti tadi, tinggal masukin saja. Kita pasangin burnernya, kita cek sob. Nah, sobat lihat, api jadi agak sedikit merah, masih ada kotoran sedikit, tinggal diketruk-ketruk. Dan untuk hasil yang maksimal silahkan sobat rendam pakai sitrun dan sabun cair. Ini sudah mulai oke sob, api sudah mulai biru. Kita cek lagi yang sebelah lagi. Oke, semuanya sudah oke, sudah biru. Masalah yang pertama sudah teratasi sob, api merah bisa jadi biru kembali. Kompor pertama teratasi, api merah hanya dengan membersihkan selongsong dan cerobong dan burnernya, api jadi biru kembali. Kita buka saja, kita akan cek yang satu lagi. Katanya susah nyala sob. Nah, kita buka dulu ini. Cara membukanya tinggal narik aja sob ya. Nah, seperti ini. Ini nggak usah pakai klem dulu kalau untuk mencoba sob. Kita simpan dulu yang ininya. Kita angkat dulu. Oke, kita lanjut sob. Ini kompor yang kedua, kompor 522 ini ya sob ya. Ini katanya susah hidup, kita buktikan. Ya, susah hidup sob. Ini yang satu hidup, cuma apinya melek-ketetet sob. Oke. Ini yang kita garap, yang melek-ketetet dulu sob. Oke. Tanpa menggunakan alat kita buka ini kita coba lagi sob ya. Ini apinya melek-ketetet sob, sobat bisa lihat. Ini apinya sangat kecil sekali. Ini ada yang menyumbat sob di sepuyernya. Kita buka dulu selongsong cerobongnya sob, kita simpan dulu. Nah, di sini ada yang mangkut sob. Nah, di sepuyer ini sob. Nah, sobat tinggal masukin aja pengunci dari selongsong atau cerobongnya, lalu tusuk-tusuk seperti ini. Nah, ini sudah ada di postingan sebelumnya sob, namun tidak ada salahnya kita ulangi kembali. Nah, hanya dengan cara menusukkan ini saja, diputar-putar. Pastikan bolongnya tembus atau gampang sob. Kalau masih seset atau susah, itu berarti masih mampet sob. Kita cek sebelum dipakai cerobong atau selongsong. Sobat lihat,
api sudah gede sob, kita langsung pasangkan kembali selongsong atau cerobong dan burnernya. Kita ketruk-ketrukan dulu sob. Ini tampak di sini kotor juga sob. Nah sobat lihat, oke, ini sangat kotor sekali. Ini akan merah apinya sob. Kita colok-colok dulu sebelum kita pasangkan. Kita korek dulu pakai obeng sob, nggak ada salahnya kita. Nah seperti ini sob. Sobat lihat, ini kotor sekali sob. Ini bagian dalamnya juga kita korek-korek juga sob. Ini dalamnya juga agak kotor-kotor gini sob. Nah ini yang penting ini dulu sob ya, yang penting bersih dulu, tidak ada kotoran atau sarang laba-laba di sini, di dalam sini, di selongsong atau cerobongnya. Ini di bagian sini agak ngadaglek nih sob, ini agak susah. Ini sama, untuk hasil yang maksimal silahkan sobat rendam pakai sabun cair dan citron sob. Nah oke, seadanya dulu, ala kadarnya dulu sob, kita pasangkan kembali. Ini kita pasangkan kembali ke mesinnya, kita cek. Yang tadi awalnya apinya melek ketetet, kita cek kembali setelah dicolok pakai pengunci ini sob, pakai pengunci dari cerobong atau selongsong sob ya. Kita cek. Nah sobat lihat, api jadi besar kembali. Yang awalnya melek ketetet sob, ini apinya merah. Masih ada kotoran tadi karena belum dibersihkan terlalu bersih. Kita tinggal eksekusi lagi nanti. Oke sob, lanjut ke bagian kedua sob. Ini bagian kedua, ini susah nyala. Ini sobat dengar, sobat bisa lihat di sini apinya ada tuh, ada di sini sob, sama ini juga melek ketetet sob. Nah ini mangpet dua-duanya sob. Kita eksekusi kembali dengan cara seperti tadi sama sob. Kita buka penguncinya, ini penguncinya dibuka. Ini mampet sob, bagian spuyernya sob. Kita colok kembali di sini sob. Ini kasusnya sama sob. Silakan sobat colok aja pakai pengunci selongsong atau cerobong sob. Nah seperti ini. Kalau untuk hasil yang maksimal, sobat bisa membongkarnya, mencucinya seperti di postingan sebelumnya sob. Api akan biru kembali sob, dengan cara dibongkar dan dicuci mesinnya. Ada di postingan sebelumnya itu cara bongkar pasang mesin kompor ini. Oke siap, kita langsung pasangin kembali. Namanya sebelumnya kita ketruk-ketruk dulu sama sob. Sobat lihat, nah di sini biar kelihatan sob. Di sini juga ada kotoran banyak sekali. Kayaknya kompor ini nggak pernah dipakai atau gimana sob ya. Ini tampak banyak sekali kotorannya sob. Kita colok-colok juga pakai obeng juga sob. Nah seperti ini sob. Masih ada kotoran banyak sekali di sini. Banyak sekali kotoran sob tampak. Ini asal jangan terlalu banyak kotoran di sini sob ya. Nah sini di dalam juga banyak kotorannya. Kita nanti untuk hasil yang maksimal kita cuci, kita rendam pakai citron dan sabun cair. Ini hanya sementara dulu aja sob. Kita langsung pasangkan ke sini. Nah ini burnernya juga udah asak sob ya, harusnya diganti sob. Nah seperti ini kita pasangin kembali sob. Bagaimana, apakah apinya akan jadi besar kembali? Sobat lihat, apinya jadi besar, namun api tidak fokus karena burnernya sudah jelek sob ya. Ini tinggal ganti burner. Kita coba burner yang lain sob. Ini panas, kita coba pakai alat bantu. Kita coba pakai burner yang lain, apakah apinya jadi bagus. Kita lihat. Nah sobat lihat, apinya jadi bagus namun agak merah. Ini masih ada kotoran di sana. Oke sob, dua kompor sudah terselesaikan. Yang satu api merah, yang satu susah nyala dan apinya kecil. Ini semua sudah teratasi dan apinya kini biru dan besar sob. Ini yang tadi yang merah sudah teratasi, hanya dengan dibersihkan saja. Nah ini untuk hasil yang maksimal sob,
Sebaiknya dicuci mesinnya seperti di postingan sebelumnya, itu cara membongkar pasang mesin kompor ini. Oke sob, gampang dan mudah dipraktekkan oleh siapa saja. Adapun ini sob, ini pepeletekan seperti itu karena barnanya sudah jelek sob ya. Nih barnanya harus pada diganti semuanya sob. Oke sob, demikian dulu postingan dari Raja Ngegas kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng dan share jika dirasa bermanfaat. Kalau ada kritik, saran atau request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Ngegas, semangat pagi, gas, sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.